Soal yang pertama yang ditanyakan adalah, manakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat setelah pemberian obat tersebut? Setelah kita membaca pertanyaannya, kita tidak perlu membaca soalnya secara lengkap. Kita hanya melihat data fokus masalah yang terjadi pada pasien itu. Data fokus pasien tersebut adalah pasien dengan atrium fibrilasi. Berikan obat digoxin, cukup itu aja data fokusnya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kegunaan obat digoxin ini untuk apa dan reaksinya seperti apa. Jadi, digoxin itu merupakan obat untuk menangani masalah jantung. Salah satunya untuk mengobati denyut jantung yang tidak teratur, serta menjaga denyut jantung tetap normal dan teratur. Nah, karena fungsi dari obat ini mengobati denyut jantung, hal yang harus kita perhatikan adalah memantau denyut jantung itu sendiri setelah pemberian obat tersebut. Takutnya respon tubuh pasien tersebut menyebabkan denyut jantungnya malah tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat, atau bahkan tidak teraba sama sekali. Karena kan respon tiap individu berbeda-beda terhadap terapi yang diberikan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Memantau denyut jantung. Soal selanjutnya soal nomor 2. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah apakah masalah keperawatan yang tepat? Berarti kita harus tahu dulu kondisi pasien dengan membaca kasus terlebih dahulu. Seorang perempuan 30 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan detak jantung terasa cepat setelah melakukan aktivitas. Klien juga mengeluh badannya terasa lemah. Jadi, masalah keperawatan yang tepat adalah B. Intoleransi aktivitas. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan intoleransi aktivitas pada kasus tersebut adalah keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan detak jantung terasa cepat setelah melakukan aktivitas. Klien juga mengeluh badannya terasa lemah. Option yang A. Keletihan. Keletihan ini kurang tepat ya Sobat Cahaya semua, karena data yang tersedia kurang mendukung untuk menegakkan masalah keperawatan keletihan, seperti tidak adanya data yang menunjukkan pemulihan energi seperti istirahat. Yang C, gangguan mobilitas fisik juga kurang tepat, karena data kasus belum menggambarkan karakteristik ditegakkannya masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik, seperti tidak adanya data tentang sulit menggerakkan ekstremitas dan data mengenai kekuatan otot. Option yang D, penurunan curah jantung. Ini juga kurang tepat, karena adanya data pada kasus yang mendukung masalah keperawatan penurunan curah jantung, seperti abnormalitas EKG, tanda-tanda vital, edema, dan yang lainnya. Option E, pola nafas tidak efektif juga kurang tepat, karena walaupun di kasus itu pasien mengatakan sesak nafas, data sesak nafas saja belum mencukupi untuk mengangkat masalah keperawatan ini. Harus ada data pendukung lainnya yang menggambarkan keadaan inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak adekuat. Soal nomor 3, pertanyaannya adalah, apakah intervensi yang tepat pada kasus di atas? Untuk menentukan intervensi, terlebih dahulu kita harus tahu diagnosa keperawatan yang kira-kira muncul berdasarkan kasus tersebut. Jadi, masalah keperawatan pada kasus tersebut adalah penurunan curah jantung. Didukung oleh data seperti data subjektif, pasien mengeluh sesak dan lemas. Data objektifnya ditemukan ronci pada paru kanan, frekuensi pernafasan 26 kali per menit, edema +2 di kedua kaki, CRT atau capillary refill time lebih dari 3 detik, tekanan darah 160/90 ml air raksa, dan frekuensi nadi 110 kali per menit. Kita udah tahu nih diagnosanya penurunan curah jantung. Sekarang kita lihat option intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien yang berhubungan dengan diagnosa penurunan curah jantung. Dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, intervensi utama untuk diagnosis penurunan curah jantung adalah perawatan jantung. Perawatan jantung adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi, merawat, dan membatasi komplikasi akibat ketidakseimbangan antara suplai dan konsumsi oksigen miokard.
seperti monitoring aktivitas jantung yaitu irama dan status stand atau ring jantung yang terpasang saat ini. Pembatasan aktivitas, pemantauan tanda-tanda vital terutama tekanan darah, nadi, dan frekuensi pernafasan. Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya, Sobat Cahaya semua bisa baca di buku Psiki atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ya. Di sana lengkap berdasarkan diagnosanya juga ada. Jadi, jawaban soal nomor 3 adalah perawatan jantung. Soal selanjutnya, yang ditanyakan adalah apakah tindakan yang pertama kali dilakukan oleh perawat tersebut. Di soal dimunculkan hasil EKG, berarti tindakan yang pertama kali dilakukan oleh perawat ketika melihat hasil gambar EKG seperti itu. Pertama, kita harus tahu dulu gambaran dari EKG tersebut. Baru kita dapat menganalisa jawaban yang sesuai dengan interpretasi atau gambaran hasil EKG tersebut. Jadi, gambaran dari EKG itu adalah asistol. Asistol itu adalah gambaran tidak adanya aktivitas listrik jantung. Pertama kali yang perawat lakukan yaitu mengecek nadi dan memeriksa pemasangan lead EKG. Apakah terdapat lead yang terlepas dari tubuh pasien atau tidak. Jika tidak ada yang terlepas, maka dapat memulai resusitasi jantung paru atau CPR. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 adalah mengecek nadi dan pemasangan lead. Soal nomor 5. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Cahaya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran EKG. Nah, bagi Sobat Cahaya yang belum tonton, silahkan tonton ya di video sebelumnya. Untuk soal nomor 5, silahkan jawab di kolom komentar. Cahaya tunggu ya jawabannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.